Jumpa lagi dengan saya, Mary. Kali ini saya akan IG Live mengundang narasumber yaitu Ibu Hani, ya. Ibu Hani ini adalah di IG Live ini adalah ibu bikin konten, ya. Nah, bagaimana nanti sharing-sharing kita? Halo, Pak Tips School ya. Hai Ibu konten, sebentar ya, saya undang dulu ya. Udah lama saya tidak live karena saya ada kesibukan. Halo, Halo, selamat Bu. siang, Ibu Hani. Siang. Udah bisa langsung ya, kita langsung aja dah. Ya, pertama kali ini deg-degan saya. Mantap. Ya, itu memang kita harus mulai dulu ya. Saya setiap kali saya kalau hashtag saya mulai sebelum siap. Jadi kalau kita belum siap ya kita mulai aja, nanti juga akan lancar ya. Benar. Kalau nggak mulai nggak jadi-jadi dah, Bu. Nggak bisa-bisa. Suara saya jelas, Bu? Jelas. Oke. Kita ini baru pertama kali bertatap muka ini ya, Bu Hani. Betul. Belum seminggu ya kenalan. Belum ada, iya. Baru hari apa ya waktu itu ya. Nah, itu juga di sosial media ini kita memang bisa berkenalan dengan banyak orang ya yang positif. Benar. Ya. Nah, ini salah satunya dengan Bu Hani. Ini saya baru kenal dengan beliau ini ya. Dan konten-kontennya sangat menarik gitu, saya lihat ya. Alhamdulillah. Dan itu membuat saya akhirnya mengajak beliau untuk live ya, untuk live saat ini. Nah, sekarang boleh diceritakan dulu siapa Bu Hani, ya kan, latar belakang Bu Hani gitu, ya. Iya. Oke. Saya ibu dari seorang putri yang kebetulan udah menginjak usia remaja ya, 9 tahun. Yeah. Remaja awal. Kemudian saya juga kerja di kantor advokat. Kerjaannya sih nggak begitu nggak begitu full. Jadinya saya bisa untuk online, belajar online. Kedepannya saya ingin resign karena kepengen untuk fokus ke anak. Selama ini dari dia lahir sampai segede ini, saya tinggal kerja gitu loh. Nyesel juga, kenapa nggak dari dulu belajar bisnis online gitu. Baru-baru ini aja. Anak sama siapa? Sama mama. Oh, sama mama. Jadi sama nenek ya, nenek. Gitu ya, bener. Ya. Bener. Anak karena sekolah online, dianya protes gitu. Kenapa kok anak-anak yang teman-temanku itu dibantuin sama mamanya gitu? Mama ini nggak pernah bantuin aku, kata gitu. Jadinya sebagai seorang ibu tuh aku, ya ampun, iya selama ini dia aku tinggal gitu, nggak pernah yang intens gitu untuk mendampingi. Jadi dari situlah mulai aku pengen belajar online, bisnis online, tapi kepentok modal gitu loh. Modalnya tipis banget gitu. Gimana tapi caranya? Sekarang mulai aja dulu ya. Yang penting kita mulai aja dulu ya, dari belajar ya kan, nanti kalau kita udah banyak yang kita tahu, baru kita bisa memutuskan ya kan untuk melakukan bisnis online apa gitu ya, Bu ya. Benar. Oke. Nah, Ibu mulai bikin konten ini kapan ya? Sekitar 2 bulan yang lalu, tanggal 2 Juni. Cuman ini kan 2 bulan ya hitungan kasarnya. Cuman on off nggak konsisten gitu. Oh, gitu. Sering libur berapa hari gitu. Itu kan jelek ya, jangan ditiru. Tapi pas terjun ke Instagram ini kapan ininya? Kalau Instagram pribadi udah lama banget. Punya pribadi gitu. Tapi untuk bisnis baru 2 bulan itu gini, pertama dulu itu saya sudah pernah berbisnis online seperti jualan baju anak gitu, lewat Instagram, tapi nggak jalan karena nggak tahu ilmunya dulu itu gitu. Belum ya ketemu sekedar ya. posting benar, sekedar posting kok nggak laku akhirnya ya udah dipakai anakku sendirilah bajunya itu gitu. Ya, jadi ada akun pribadi, ada bisnis juga gitu ya. Iya, sekarang benar. Ini bisnis ya. Karena berjalannya bisnis ini akun pribadi jadi yang nggak kesentuh.
fokus ke ini Jadi aja. fokus ini ya. Tapi Online sekarang aja. yang bisnis ini udah konsisten ya jadinya ya. Insya Allah konsisten. Iya. Karena udah nemu metodenya bagaimana, ya dari bikin konten itu. Kemudian modalnya juga nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak banyak. Besar. Jadinya nggak besar, jadinya kita mau konsistenin ke depannya, belum tahu ke depannya itu nanti berjalan seperti apa. Kita ini aja, jalan aja dulu, mengalir aja. Betul. Sambil belajar. Kita mesti harus pertama memang harus mulai dulu, lalu kita jalanin aja prosesnya ya. Mau nanti seperti apa hasilnya, yang penting kita jalanin aja dulu ya. Sama saya dulu juga. Betul. Saya juga pertama saya malah masuk Instagram ini saya pas kurang lebih 1,5 tahun baru saya mulai ya. Itu juga karena saya bergabung dalam komunitas, Bu. Karena saat itu sebelum saya masuk komunitas saya belum pernah masuk Instagram karena saya pikir wah ini foto, ini video gitu, bayangan saya nggak bisa gitu. Namun setelah saya bergabung dalam komunitas bisnis, akhirnya saya jadi terjun. Benar. Terjun ke komunitas itu penting banget, Bu. Komunitas itu bisa memberi kita semangat. Waktu saya on off itu, saya tuh kan gabung sama komunitas. Komunitas saya tuh sering nyemangatin, ayo Bu, kalau kamu nggak konsisten kapan jadinya gitu. Ya benar juga gitu. Coba kalau aku nggak gabung komunitas ya, kalau off ya udah, males ya, nggak ada yang jawel, bahasa Indonesianya nggak ada yang mendukung ya, mendukung gitu, nggak ada yang mensupport gitu. Kalau ada komunitas kita bisa semangat, saling menyemangati. Kalau ada problem kita bisa saling memberi solusi seperti itu. Iya, betul. Ya. Nah itu bisa kita jalan sendiri. Saat buat konten itu idenya itu dari mana ya? Idenya. Kalau saya tuh berasal ini, tujuan saya kan membuat Instagram ini, membuat konten ini kan untuk membantu para ibu menemukan bisnis online-nya. Nah, saya konten-konten saya berdasarkan permasalahan yang mereka hadapi, mulai mereka kan untuk menuju ke jalan bisnis, membuka bisnis online pasti banyak permasalahan, seperti nggak tahu bagaimana cara mendesain, cara membuat konten, cara optimasi Instagram, mereka nggak tahu. Bahkan cara memilih font itu biasanya kan kurang, nggak tahu ya. Makanya saya membuat kontennya berdasarkan permasalahan mereka. Gitu. Jadi khusus untuk ibu-ibu rumah tangga atau yang karyawan atau yang bagaimana? Sebenarnya di komunitas itu kan kita diminta untuk, bukan diminta sebaiknya kita membuat konten spesifik untuk siapa. Ibu-ibu pun, bahkan ibu-ibu harus spesifik, entah itu ibu rumah tangga atau ibu karyawan gitu. Tapi dalam diri saya sendiri saya masih galau, ini untuk ibu karyawan atau ibu rumah tangga gitu. Sementara kan kalau saya kaitkan dengan status saya sekarang kan saya masih karyawan gitu, menuju ibu-ibu rumah tangga gitu. Jadi ini target market saya masih antara ibu karyawan yang menuju ke ibu rumah tangga, yaitu sehingga nanti target marketnya itu ibu-ibu yang kepingin resign seperti saya ini gitu. Menyiapkan bisnis online agar pas nanti resign itu masih punya kegiatan, masih kantongnya pribadi itu masih terisi, bukan hanya dari suami gitu. Kayak gitu. Ya, jadi Ibu Hani ini memutuskan akan resign kalau setelah bisnis online-nya jalan gitu ya. Betul. Ya, jadi saat ini masih sebagai karyawan, ya kan? Betul. Nah, terus waktu itu kepikiran itu saat kapan itu? Kepikiran saat saya mau resign mau kerja di rumah aja, saya bisa asuh anak saya sendiri gitu kan? Ya itu saat malam pulang kerja anak saya protes. Pas anak protes gara-gara sekolahnya itu ada prakarya. Prakarya itu mau dikumpulkan besok dan saya tuh belum sempat megang dari kemarin-kemarin gitu. Makanya dia protes. Ini mama nggak mau bantuin aku. Teman-teman yang lain itu udah selesai, mamanya bantuin. Mama itu kerja terus, aku ditinggal terus. Udah banyak protes-protes, akhirnya ya udah mau memikirkan untuk resign, tapi saya kepengen punya penghasilan sendiri.
kan gini, meskipun suami itu ngasih ini ya penghasilan tiap bulan, tapi kalau saya itu keinginannya banyak, ya skincare lah, apalah itu. Lah kalau uangnya suami buat habis buat beli skincare, saya gimana untuk kebutuhan rumah tangga yang lain gitu loh. Jadinya saya mau keinginan saya yang gede ini, saya mau sendiri gitu loh. Ya suami sih bisa membelikan saya skincare, tapi kan ya terbatas karena kan gaji suami juga untuk keperluan pribadi rumah tangga ya, gitu. Jadi keinginan pribadi saya yang sangat besar ini saya mau support sendiri gitu loh. Sama, gitu, biar sama kayak saya Bu Hani. Saya kalau Bu Hani masih apa istilahnya kerja ya sebagai karyawan ya. Ya, jadi masih dapat penghasilan sendiri. Kalau saya sama sekali, saya nggak kerja, saya nggak bisnis. Saya ibu rumah tangga tulen. Lebih enak ya Bu ya. Jadi saya waktu itu fokus sama anak memang, tapi saat ya seperti tadi Bu Hani bilang, saat pengen punya pengen beli sesuatu yang pribadi, ya kan? Nah, kalau kita minta sama suami kan nggak enak ya. Apalagi kan kita kalau untuk mencukupi kebutuhan keluarga untuk anak lah kita pikirkan ya. Tapi kalau untuk sendiri kadang, aduh pengen cari duit gimana ya caranya gitu. Saya dulu juga seperti itu. Aduh kok gimana ya, belum ada. Ini kalau kita mau usaha, kita kan perlu modal besar juga kan saat itu ya. Itulah yang mendorong saya, makanya ketika saya juga bergabung dalam komunitas bisnis internet ya, itu saya merasakan sekali, wah kenapa nggak dari dulu saya lakukan ini gitu. Tapi kita ya nggak bisa menyesal ya, karena ini memang mungkin saat inilah yang kesempatan itu datang, itu yang saya jalanin saat ini gitu ya. Nah kita sapa dulu, ini ada ini Kak tadi ke tips school ya, terus ada komunitas pebisnis muda, ada Pak John Sipayung, ada Elina Ruth, ada Joanna, ini teman saya. Ini ada Kak Saras, halo Kak Saras. Ada Jolali Jali ya, Klaten ya. Ya, Jolali Jali. Selamat siang ya, selamat datang di IG Live saya. Ya, saya bersama Ibu Hani ya. Ibu Hani ini di IG Live-nya itu adalah Ibu bikin konten. Itu benar. Kata-kata itu menarik perhatian saya. Ibu bikin konten gitu. Biasanya kan anak-anak muda gitu ya, misalnya yang milenial gitu, ini ibu bikin konten. Nah, terus saya lihat konten dari Bu Hani ini menarik juga ya. Salah satu kontennya yaitu saya lihat ya, tips yang lagi bingung bikin konten apa gitu kan. Nah, itu gimana kok bisa bikin konten yang seperti itu gitu. Iya, banyak yang saya perhatikan dari online shop itu bingung mau bikin konten seperti apa, dan ibu-ibu juga yang mau bisnis online juga bingung, ini saya mau buat konten seperti apa ya gitu. Jadi sebelum memutuskan untuk jualan atau bisnis online, sebaiknya kita menentukan dulu target market kita seperti apa mereka itu gitu. Contohnya yang di dalam konten saya itu kan untuk target marketnya wanita yang remaja yang berjerawat. Jadi kita rinci dulu permasalahan mereka. Permasalahan mereka kan mereka kepingin punya wajah yang mulus, yang glowing seperti itu kan. Jadi mereka yang berjerawat ini menuju ke wajah yang glowing dan mulus, itu permasalahannya apa? Gitu. Contohnya mereka nggak tahu skincare apa yang cocok, bahan kandungan dalam skincare-nya itu yang cocok seperti apa. Terus pemakaian skincare-nya itu yang benar bagaimana kan kita nggak tahu. Nah, jadi permasalahan-permasalahan itu kita buat konten. Tuh. Jadi kalau seorang ibu yang ingin berbisnis online itu harus membuat konten terlebih dahulu gitu ya? Ya, kita tentukan dulu target marketnya dan permasalahan-permasalahan mereka apa gitu. Jadi gampang buat konten dari situ. Oh, jadi kita tentukan target market, lalu dari permasalahan mereka lah itu yang akan menjadikan konten ya. Iya. Aduh, betul. Ini sekali hebat ibu ini, Ibu Ani ini. Terima kasih. Itu jadi ibu awalnya itu memang sudah bisa atau bergabung dalam komunitas dulu gitu, belajar dulu atau gimana ini kontennya? Oh, saya ketemu iklannya Bang Ogut di Instagram. Bang Ogut itu tahu juga Ibu ya,
Bang Ogut? Bang Ogutnya saya belum tahu. Oh ya. Di Instagram itu Bang Ogut. Iya, di Instagram Bang Ogut itu saya diajarin bagaimana cara membuat konten, terus apa namanya menentukan target market itu, bahkan passionnya diri sendiri itu bagaimana, seperti apa itu saya diajarin Bang Ogut gitu. Sampai mereka ya saya beli e-course-nya itu. Ada di linknya ada di bio saya kalau mau gabung juga. Itu ada komunitasnya, kita live juga, kita bedah akun, jadinya kita review akunnya bagaimana gitu. Oh ya. Gitu. Nih ada teman saya nih, Penny Wulandari. Wah, Bang Ogut iya. Terkenal berarti Bang Ogut ya. Iya, sayanya aja ya. Karena ini teman saya di komunitas ini, Penny Wulandari ini ya, dia itu seorang bookpreneur ya. Jadi mungkin ya menjelajahnya lebih ini. Mungkin Instagramnya Bu Penny ini kecantol iklannya Bang Ogut juga nih kayak saya nih. Saya ini juga karena kan saya juga kurang lebih 10 tahun ini kan saya mengumpulkan kata-kata inspirasi ya. Jadi setiap ada kata-kata yang menarik itu saya tuliskan dalam buku tulis saat itu ya sebelum saya bergabung dalam komunitas. Jadi ya lumayan cukup banyak juga ya kumpulan dari kata-kata ini inspirasi saya. Nah, saat saya bergabung pertama saya bergabung dalam komunitas Kinsmam ya. Di mana dari komunitas Kinsmam inilah kata-kata inspirasi saya tuh saya tuangkan dalam Instagram. Jadi saya jadikan konten saat itu. Ya. Menarik. Jadi ya saya yang saya merasa wah saya ibu rumah tangga yang gak punya pengalaman bisnis, gak punya pengalaman kerja ya. Ternyata saya bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi lewat konten-konten saya di Instagram saat itu. Jadi akhirnya ya saya akhirnya menjalankan bisnis internet ya. Jadi konten-konten inspirasi saya itu ya jadi konten-konten duit lah. Ya. Jadi perlu proses memang, perlu proses untuk ini ya. Tapi hebat Ibu Hani ini hebat ya, sudah mau mulai walaupun seorang karyawan yang sibuk ya bagi waktu antara anak terus kerja terus buat posting konten. Nah, itu cara bagi waktunya gimana itu, Bu Hani? Ini saya kalau kerjaan lagi full-fullnya gitu, saya bikin kontennya bisa geber hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu tanpa keluar rumah gitu, enggak. Kan pada PPKM juga ya. Beruntungnya PPKM itu gitu. Anak saya nggak mau ke mall juga ya. Jadinya Sabtu Minggu saya full di rumah. Saya bikin konten gitu. Selama PPKM ini saya konsep mau konten seperti apa itu sudah saya buat kalendernya seperti itu, hari ini apa gitu saya geber. Kalau misalkan kerjaan saya lagi nyantai seperti sekarang ini musim-musim nyantai karena PPKM jarang ada yang datang kasus karena di kantor advokat ya jarang ada kasus datang masa PPKM ini, jadi saya manfaatkan online. Kalau dulu saya ngerumpi-ngerumpi, kalau nggak ada klien atau apa, saya ngerumpi-ngerumpi, saya scrolling IG nggak jelas, tapi sekarang saya untuk waktu luang untuk bikin konten seperti itu. Ya, sekarang jadi lebih positif ya malah ya. Iya, lebih produktif. Ini ya. Iya, produktif benar. Ya. Kita produktif, terus kita pikiran juga kita harus penuhi dengan hal-hal yang positif ya. Jadi saya juga pernah, saya juga waktu itu buat konten ya obrolan ibu rumah tangga saat lagi offline itu apa aja gitu kan. Ya kan ngobrolannya paling seputar makan ya kan, seputar keluarga, seputar film ya yang kita tonton ya. Tapi saat ibu rumah tangga yang berbisnis ya, itu ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang konten ya, ceritanya tentang gimana kemajuan bisnis. Iya. Ini prospeknya gimana ini gitu kan. Ini closing nggak nih gitu kan. Jadi memang kita jangan kita harus bersyukur dengan apapun kondisinya ya, karena dari situ kita belajar banyak ya kan, pengalaman ya kan. Nah, saat
kalau saya nggak terjun di Instagram ini, mungkin saya juga nggak ketemu sama Bu Hani ini. Iya. Karena karena ini kita online, jadi kita bisa bertemu dengan siapapun ya yang ada di nambah di teman online, menjadikan jadi teman ya kan, jadi bisa bertukar pikiran ya kan, sharing-sharing ya kan, jadi seru juga sih ya. Jadi pikiran kita nggak ada galau-galau lagi ya Bu ya. Iya, jadi semangat terus nih. Iya. Terima kasih Bu Penny, salam Iya. kenal. Nah, terus posting konten itu kan jadi Sabtu Minggu gitu ya ininya ya, pas Ya, santai produksinya. gitu ya. Produksinya. Terus pas posting itu kapan ininya? Posting tiap hari itu. Kalau produksi konten Sabtu Minggu, kemudian saya save, saya distribusikan ke HP, karena memang di komputer atau PC itu ada Facebook Suite ya, cuman saya nggak menggunakan itu karena terbatas, kalau caption panjang nanti kepotong, dan gitu, saya jadinya saya save di HP saya, kemudian tiap kali jam 7 atau jam 5 sore, gitu, atau tadi jam 12 siang, saya posting manual via HP gitu aja, nggak menggunakan software atau aplikasi pendukung lain, nggak, langsung via Instagram gitu. Jadi ini ya, jadi kalau HP kan bisa kita bawa kemana-mana juga bisa ya, jadi tinggal langsung gitu ya, jadi pokoknya udah persiapan udah ada, jadi tinggal kita posting aja, jadi lebih cepat ya. Lebih cepat. Caption sama hashtag pun sudah saya siapkan Sabtu Minggu. Sekali produksi itu, sekali produksi konten, misalkan topik apa, topik karyawan, konten terbaru saya kan OTW karyawan, OTW pengusaha, itu sudah saya siapkan caption dan hashtagnya sekaligus di note HP, jadinya waktu posting, saya tinggal posting foto, kemudian copy caption sama hashtag saja. Jadi hari-hari efektif Senin sampai Jumat itu saya tinggal kopas-kopas aja dari HP. Jadi cepet dong ya. Iya. Jadi istilahnya kalau walaupun kita kerja ya, namanya sebagai karyawan, itu kalau tinggal hanya copy paste itu aja kan cepet ya, cuman berapa ini. Iya. Waktunya. Benar. Ada jaringan internet aja, jadi langsung ya kan. Benar. Jadi dimanapun kita bisa ini posting. Iya. Karena udah siap tadi. Terus seandainya kan kalau udah posting nih, terus pasti ada komen ya kan. Nah, kalau komen itu kan banyak orang ya yang baru kenal, yang udah kenal gitu kan. Terus kalau komennya tuh negatif gitu misalnya ya. Terus apa yang reaksi dari Bu Hani ini gimana? Kalau komen negatif atau bahkan DM yang negatif itu saya diemin aja, cuma saya baca. Tapi di belakang layar saya ngeluh ke suami. Curhatnya ke suami. Iya. Iya. Gitu. Jadi kan di Instagram saya diemin aja gitu. Udahlah gitu, biarin aja gitu. Ya. Tapi kita di belakang layar. Sebenarnya kita kan memberikan hal-hal yang positif ya. Ya. Iya. Kalau orang yang udah memberikan respon negatif itu mungkin ya lebih baik memang kita tidak terlalu merespon balik gitu ya. Iya. Buat apa juga nanti malah pikiran kita jadi negatif juga gitu. Anggap gitu, aja itu udah biarin aja gitu ya. Ada orang nggak sukanya sih memang ya. Kita nggak bisa memaksa semua orang suka sama kita, nggak bisa. Ya cuman kita lewatin aja gitu. Tapi di belakang layar tiap malam curhatlah sama suami, kok gini sih, kok gitu sih, gitu aja. Cukup suami yang tahu gitu aja. Oke. Terus ada tips untuk ini ya teman-teman kita ini, itu cara buat konten yang baik itu bagaimana ya? Cara buatnya itu harus relevan dengan target marketnya, sesuai kebutuhan mereka. Makanya penting banget di awal kita bisnis atau apapun berhubungan dengan optimasi Instagram, kita harus tahu dulu target market kita itu siapa gitu. Kalau bisa yang spesifik sekali gitu. Saya jangan dicontoh dulu ya, saya antara transisi karyawan ke pengusaha gitu. Lebih baik ibu itu nyari yang benar-benar untuk karyawan atau benar-benar untuk si pengusaha gitu. Kayak gitu.
remaja pun di ini spesifik sekali gitu ya, remaja yang khusus remaja yang berjerawat atau enggak remaja yang kulitnya kusam gitu. Karena itu penanganannya berbeda. Karena tadi apa namanya, kita itu kan membuat konten sesuai dengan permasalahan mereka. Kalau permasalahannya seorang karyawan berbeda dengan pengusaha kan. Kalau karyawan misalkan gajinya kecil, apa teman itu sikut-sikutan gitu loh. Kayak gitu. Terus untuk kulit berjerawat pun beda kan, penanganannya dengan kulit kusam kan beda. Jadinya kita spesifikkan target market itu, kemudian buat konten sesuai dengan permasalahan mereka. Mereka itu ingin yang goalnya itu seperti apa gitu. Jadi kita buat konten perjalanan mereka menuju ke goalnya itu yang relevan. Jadi harus sesuai dengan target market. Terus jadi apa permasalahan mereka itu ialah yang kita buat untuk jadikan konten gitu ya. Jadi ya sesuai dengan apa istilahnya keinian kita ya, pengetahuan kita bagaimana ya, ya kan? Kalau misalnya kayak saya ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga. Kalau saya bilang karyawan, sedangkan saya nggak jadi karyawan, ini benar, betul nggak? Seperti itu nggak? Benar, kita harus tahu ya kehidupannya itu. Makanya kan kalau ibu-ibu lebih bagus sesuai statusnya. Dia itu seperti apa? Statusnya sekarang apa? Ibu rumah tangga ya, bagusnya target marketnya ibu rumah tangga. Karena kita tahu sendiri kan kalau ibu rumah tangga itu biasanya ngapain jam segini, sukanya apa gitu, jadinya tahu kan gitu. Kayak gitu. Ya gampang untuk menyelami jadinya. Saat ini mungkin lagi semangat-semangat ya kali ya Bu Hani ya, karena kan belum terlalu lama untuk ini ya. Jadi masih semangat. Kadang cuman kalau misalnya ya kita bayangkan nih ya, kalau sekarang lagi semangat, terus kalau kita lagi pas gak semangat gitu ya, itu apa yang harus kita lakukan ya Bu Hani ya? Iya, saya waktu itu kemarin ya, hampir beberapa minggu yang lalu saya sempat down banget gitu. Seminggu atau hampir 2 minggu itu nggak konten, libur konten karena down banget. Akhirnya ide itu nggak keluar gitu. Libur konten, akhirnya kan followers berkurang, kemudian engagement juga turun gitu kan. Nah itu juga tambah down. Akhirnya saya gabung komunitas intens, komunitas saya di Bang Ogut itu. Sharing-sharing dengan mereka, akhirnya semangat itu tumbuh lagi, semangat lagi. Terus mereka menyemangati, ayo buat konten, kalau nggak buat konten kamu kapan ini resign-nya gitu. Ya juga ya, saya balik lagi, ya juga kalau saya diem terus gini, mana saya resign, kapan coba kayak gitu. Akhirnya saya bangkit lagi gitu. Kayak gitu. Jadi, lebih baik kalau misalkan kita stuck, kita itu bergabung dengan komunitas yang positif, itu akan memberikan semangat lagi. Betul. Jadi pentingnya ya saat ini kita bergabung dalam komunitas ya, yang pasti yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan, yang cocok gitu ya. Nah dengan cocok, komunitasnya positif ya kan, terus ada mentornya juga, itu akan membuat kita berjalan terus ya. Akan membuat kita bangkit menjadi, lagi semangat kita. Bangkit ya, semangat lagi jadinya terus ya. Seru juga nih ya. Nah kita ini coba kita lihat lagi siapa yang sudah hadir ya. Oh ini ada ini ya, ada apa? Kak Om Ran Arifin ya. Oke. Terus Bu Betty, tadi salam kenal. Iya Bu Betty, halo Betty. Oke. Ternyata dari konten itu kita bisa banyak yang kita bisa dapatkan ya. Nah, jadi kalau kita mau berbisnis online, kita harus posting konten secara konsisten, ya kan? Dengan kita posting konten secara konsisten itu orang akan mengenal kita, ya kan? Betul. Ya kan? Dengan mengenal dan kita percaya. Dan percaya ya. Oke. Jadi memang perlu ya teman-teman untuk kita setiap hari kita konsisten posting konten ya. Jadi kehadiran kita bisa dikenal oleh banyak orang. Apalagi di sosial media ini kan banyak sekali ya orang-orang ya. Kalau kita mungkin offline, mungkin nggak seperti di online ini ya. Iya, terbatas. Terbatas ya. Offline.
Jadi sepanjang yang kita kenal aja ya. Ya kan, kalau Bu Hani masih kerja saya yang di rumah ya terbatas yang di sekeliling rumah saya aja gitu kan. Iya. Jadi memang dengan online ini saya juga bersyukur ya, banyak saya ketemu sama teman-teman baru yang positif ya, yang membuat saya juga wah ternyata dengan berkenalan dengan banyak orang ya, dengan teman-teman yang positif itu membuat hidup saya itu lebih ini ya, lebih berwarna ya, lebih apa ya, lebih bermakna ya. Apalagi kita bergabung dalam komunitas itu yang membuat apa, kita nggak merasakan walaupun di rumah aja, tapi ada yang kita bisa lakukan nih, seperti itu ya. Benar. Oke. Jadi apa, Ibu Hani ini jadi kalau misalnya ada yang mau hubungin Bu Hani, IG-nya apa tadi? Ibu bikin konten ya? Gimana nulisinnya? Ibu bikin konten. Iya, Ibu bikin konten ya, saya tulis dulu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu bagaimana buat konten ya, teman-teman bisa hubungin Ibu bikin konten. Ini walaupun Ibu Hani ini masih apa ya, masih tergolong baru, tapi semangatnya tuh. Saya lagi pertama kali saya ajakin live itu, wah, ayo gitu. Ini baru pertama ini. Itu yang membuat saya jadi, wah, saya cukup lama juga vakum ya, karena saya kan di komunitas juga saya mengadakan webinar ya setiap hari Rabu jam 4 sore. Jadi akhirnya saya fokus ke situ, jadi saya live-nya sempat vakum. Jadi saat Bu Hani mau live sama saya, ya udah, oke. Saya jadi memulai lagi ininya. Ibu juga produktif sekali ya Bu Mary ini ya. Produktif sekali ini. Iya, ya makanya saya bilang saya ya bersyukur ya. Saya selama apa di rumah aja tuh, saya banyak sekali hal-hal yang saya bisa lakukan gitu. Dan ternyata memang dulu mindset saya tuh apa ya, saya punya keyakinan yang salah ya. Saya merasakan udah cukup lah gini aja gitu kan. Jadi ibu rumah tangga udah selesai gitu kan. Anak udah besar, udah dewasa, masing-masing punya ini sendiri, ya udah gitu kan. Saya pikir udah selesai nih. Ternyata kita memang harus perlu punya impian. Ya, saya dulu nggak tahu, saya nggak punya tujuan hidup, pokoknya saya jalanin rutinitas saya aja gitu. Namun setelah saya bergabung dalam komunitas yang pertama Kinsmam ini dengan foundernya Bu Fong Tajuni, ya itu saya jadi, wah ternyata kita harus berani bermimpi dulu, kita harus punya impian yang besar, ya kan, punya alasan yang kuat. Itu yang membuat saya akhirnya ya apa di Instagram aktif terus. Iya. Dengan kita apa ya bergabung dengan komunitas itu juga bisa menambah apa ya, saya ngomong banyak ini juga belajar dari komunitas Bu. Sebenarnya saya pendiam. Sebenarnya saya pendiam, nggak banyak ngomong, tapi karena bergabung dengan komunitas yang tiap hari komunikasi positif, jadinya kita bisa ngomong lancar gitu ya. Nggak pendiam lagi. Istilahnya kalau orang pendiam itu kan apa ya, disimpan sendiri gitu ya. Tapi kalau dengan bergabung komunitas itu kita bisa meluapkan, menyalurkan gitu juga. Kita belajar juga jadinya. Gitu. Jadi kita bisa berbagi pengalaman, ya kan? Dengan terus ada teman di komunitas ada pengalaman juga. Jadi kita tahu, oh ternyata pengalaman teman kita itu ya kurang lebih hampir sama gitu ya, atau bisa juga lebih besar, ya kan? Iya, banyak pengalamannya. Bisa kita ambil yang positifnya, itu yang membuat kita menjadi apa produktif ya. Iya, benar. Terus ini apa namanya, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman kita nih yang di sosial media ya, pesan-pesan untuk mereka bagaimana gitu? Ya pesannya kalau lagi down, mesti kalau pas merintis ataupun berkembang pun sempat down kita kan. Kalau down jangan lama-lama, istirahatlah sebentar saja, nggak apa-apa, istirahat sejenak gitu. Terus untuk menyemangati lagi, gabung dengan komunitas, ataupun kita bisa apa ya, meninggalkan kerjaan kita sementara, kemudian kita mencari booster kita apa, misalkan nonton atau makan. Setelah booster itu semangat itu muncul lagi, kita harus produktif lagi gitu.
Kalau untuk dari segi konten, ya sekali lagi kita harus benar-benar paham, kenalan, menggenggam erat apa itu target market kita. Kita harus paham betul siapa target market kita, sehingga kita bisa bikin konten dan jualan pun lancar gitu. Kan kita kalau bisnis online, jualan itu kan dari konten, gitu kan? Iya. Nah, kalau konten kita mengenal, cara bagaimana bisa konten itu bisa dapetin duit ya? Itu caranya gimana? Ya, kita harus benar-benar paham dulu apa maunya si target market itu, gitu. Kita juga harus tahu kebiasaan dia itu seperti apa. Contohnya kalau ibu-ibu disuguhin barang diskon, jelas mau. Jadi kitanya harus pinter-pinter tuh, tahu kebiasaannya ibu-ibu gitu loh. Kayak gitu. Terus ibu-ibu itu lebih cenderung kalau kita membahas tentang masa depan anak, terus masalah keluarga itu lebih cantol gitu. Makanya konten-konten kita harus cenderung ke arah masa depan anak dan juga ke keluarga, bagaimana seperti itu. Kayak gitu. Masalah harga, misalkan kita berjualan, harganya, masalah produk itu jangan dulu, tapi kita sentuh hatinya si ibu dulu itu. Kita harus pahami benar-benar ibu itu seperti apa, kebiasaannya, hal-hal yang disukai itu kita harus paham betul, sehingga kita gampang buat konten, dan kalau sudah kena ke hatinya, kita gampang untuk jualan, kayak gitu. Wah, mesti kena hati nih ya. Iya, bener, sentuh hatinya dulu gitu. Sentuh hati. Nih, ada mentor saya datang ini, Bu Pong Tajuni. Itu yang tadi yang Ibu Hani bilang booster itu kalau saya bilang itu adalah me time ya, seperti Bu Pong Tajuni ini tiap hari Selasa ya jam 4 itu adakan webinar ya, itu bagaimana me time gitu. Nah saya juga saat saya down ya, saya harus me time gitu ya. Tadi kan Bu Hani bilang booster, dengan booster kita mau nonton mau apa gitu kan ya, sama, tapi dalam istilah saya itu me time ya, seperti mentor saya bilang tuh. Jadi ternyata memang benar, memang kita harus bergabung dalam komunitas ya, dimana setiap hari kita itu banyak yang bisa kita dapatkan lewat komunitas ya. Dan tadi seru juga sih kata-katanya kena hati. Iya, pegang hatinya. Pegang hatinya. Sentuh hatinya. Sentuh. Aduh, ini juga seru juga dengan Bu Hani nih. Ya, semangatnya yang saya lihat, waduh ini sekali ya. Semangatnya untuk membuat konten ya. Memang di dalam sosial media itu kita memang harus lagi-lagi konsisten ya. Karena dengan konsisten itu membuat kita orang jadi mengenal kita ya kan. Dengan melihat konten kita menarik ya kan. Lalu dengan menarik akhirnya menjadi disukai. Betul, ya kan? Percaya juga dengan kita. Terus setelah disukai akhirnya jadi percaya ya, dengan membangun engagement tadi ya, yang dikatakan Bu Hani. Jadi kalau kita udah dekat nih, kayak saya udah dekat nih sama Bu Hani, nah, kalau udah masih percaya ya kan, kita bisa menjual apa yang kita tawarkan ya kan. Ya, gampang jadinya jualannya. Jadi gampang ya. Semua juga dulu di offline juga seperti itu ya. Jadi orang kalau misalnya belum percaya, orang juga nggak akan beli ya. Karena misalnya kita datang ke toko, terus orang yang penjualnya orangnya misalnya judes, orangnya gimana gitu, baru-baru mau beli ya. Oh ya, dan tambahan lagi, kalau konten di Instagram itu yang rapi gitu ya, feed-nya itu yang rapi, sehingga orang mengunjungi profil kita itu seneng, oh ini rapi ya, enak dibacanya gitu. Jadi seperti Ibu tadi bilang, kalau kita mengunjungi toko, tapi kalau tokonya berantakan kan kita, ih apa ini gitu. Kalau tokonya kotor semrawutan kan juga kita males ya belinya gitu. Jadi kita gagal beli gitu. Jadi makanya untuk feed Instagram kita juga harus rapi gitu ya. Dari penulisan, judul konten gitu, enak dibaca, rapi, warnanya yang kontras dengan cover kayak gitu. Nggak gampang bacanya. Kita perlu belajar banyak sama Bu Hani ini rupanya.
Ya, ya, rupanya memang semua perlu proses ya teman-teman ya. Jadi kita dari mulai ya, dari mulai kita perlu proses yang harus kita jalani, ya kan? Nanti lama-lama akan terlihat hasilnya ya. Walaupun walaupun masih baru juga kita perlu untuk konsisten, ya, lagi-lagi konsisten ya, karena dari konsisten itulah maka kita nanti akan terlihat hasil yang kita ingin capai ya. Betul. Ini cukup banyak juga ya ininya. Banyak yang didapatkan ya dari Bu Hani ini ya. Ternyata walaupun masih baru ya untuk bisnis ini walaupun masih baru Bu Hani ini, tapi banyak hal pelajaran yang kita dapatkan ya dari Bu Hani ini. Beliau itu mengatakan kita harus konsisten, ya kan? Kita harus tahu target market kita, ya kan? Terus udah gitu sentuhlah hati, ya. Iya, itulah yang hati akan target membuat, market kita. itulah yang akan membuat target market kita yang akan percaya sama kita, ya kan? Akan membeli produk ataupun jasa yang kita tawarkan, ya. Oke. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman sama Bu Hani ini? Ibu bikin konten ya di Instagramnya, Ibu bikin konten. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada siapa? Ada Kak Jaya Putri ya, 123 juga ya. Oke, ada Kak Ardela, Adra, Kak Audrey ya. Oke. Belum ada ya teman-teman. Oke, nanti kalau misalnya ada bisa DM aja langsung ya ke Bu Hani ya, di Ibu bikin konten ya teman-teman. Ya. Oke, Bu Hani ada pesan-pesan lagi nggak yang untuk teman-teman yang hadir di live ataupun yang nanti di rekaman ya, bisa mendengarkan. Nah, teman-teman juga bisa share ya untuk dibagikan kepada teman-teman lain, yaitu bagaimana cara bikin konten, harus konsisten, harus tahu target market kita gitu ya. Kalau ibu-ibu itu harus pandai memanage waktu ya. Ibu-ibu kan multitasking antara ngurusin anak, suami, rumah, atau bahkan seperti saya ngurusin kerjaan kantor juga. Itu harus multitasking. Kita harus benar-benar bisa bagi waktu. Bagaimana mereka semuanya itu harus seimbang gitu. Nggak ada yang ditinggalkan, nggak ada yang terlalu fokus di situ, jangan gitu. Kita harus benar-benar bisa bagi waktu, entah bagaimanapun kita membaginya, kita harus pinter gitu. Jangan sampai waktu untuk anak kita gunakan untuk produktif atau bikin konten gitu, jangan. Saya selalu menyisihkan, meskipun Sabtu Minggu saya geber untuk bikin konten, saya waktu masih menyisihkan jam berapa untuk anak, nanti anak tidur, baru saya tinggal untuk bikin konten, seperti itu. Masak pun juga masih sendiri, gitu, semuanya sendiri dilakukan. Selain kita harus pintar membagi waktu ya, ini harus pintar-pintar nyari ilmu juga untuk perkembangan bisnis kita bagaimana ya. Balik lagi ke komunitas, kita harus gabung dengan komunitas karena di situ itu selain ada semangat, di situ juga ada berbagi ilmu di sana. Teman-teman di komunitas pasti mereka itu, misalkan kita ada permasalahan nggak bisa ini desain seperti ini gimana ya, pasti teman-teman di komunitas ada solusinya. Komunitas itu penting, kayak gitu, aktiflah di sana. Gitu. Tuh. Oke, teman-teman, teman-teman sudah dengarkan ya pesan-pesan dari Bu Hani ini ya. Memang kita harus pandai membagi waktu ya, manage waktunya bagaimana ya kan. Apalagi kita ini terutama untuk ibu-ibu ya yang multitasking, yang ngurus anak, yang ngurus rumah ya kan. Apalagi Bu Hani ini juga seorang karyawan ya kan. Jadi harus benar-benar memanage waktunya tuh supaya semuanya terpenuhi kebutuhannya. Lancar. Ya, lancar. Betul. Dan jangan lupa juga bergabung dalam komunitas, kita banyak belajar ya. Saya juga seringkali di dalam webinar saya itu jangan pernah berhenti belajar ya. Karena kita
bukan hanya belajar di sekolah aja ya, kita belajar dari kehidupan ini. Bagaimana hidup ini kita jadi tahu, oh ini yang apa yang harus diperbaiki, ya kan, yang harus ditingkatkan seperti itu, ya. Terima kasih nih Bu Hani atas Ya, sama-sama. sharing-sharingnya, ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang hadir di live maupun yang di rekaman, ya kan. Saya punya misi yaitu untuk memberikan jalan, ya, jalan pada orang yang biasa, ya, seperti ibu rumah tangga yang belum pernah kerja atau berbisnis gitu ya. Saya udah ngalamin ya, ya kan. Jadi supaya mulailah punya usaha online ya, hanya lewat HP ya. Nah, Betul. terima kasih atas waktunya Bu Hani. Ya, sama-sama. Terima selalu kasih sukses, juga Bu Mary selalu atas sehat, kesempatannya. iya, dan tetap semangat. Semangat, ya. Betul. Ya, terima kasih Bu. Ya, mari. Bye teman-teman semua.